Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dimanapun berada, saat ini kita berada di bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini merupakan bulan yang mulia dikarenakan pada bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas tentang hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya tentang pengertian Isra dan Mi'raj. Kita awali dari Isra dulu. Isra adalah perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Jadi Masjidil Haram itu tempatnya di Mekah dan Masjidil Aqsa itu tempatnya di Palestina. Itu adalah pengertian Isra. Berikutnya Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina, Sidratul Muntaha itu naik ke langit sab ke-7. Itu adalah pengertian dari Mi'raj. Jadi intinya Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Mekah ke Palestina yaitu Masjidil Aqsa, dilanjutkan naik ke langit sab yang ke-7. Nah, dasar dari Isra Mi'raj ini adalah surat Al-Isra ayat 1. Ini adalah bunyinya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Artinya adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Ini adalah dasar dari Isra Mi'raj. Berikutnya, Isra Mi'raj itu dilaksanakan pada malam 27 Rajab tahunnya 621 Masehi. Ini tepatnya 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kemudian pada saat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad mengendarai buraq yang didampingi oleh malaikat Jibril. Jadi kendaraan Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj adalah buraq. Berikutnya perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad itu berhenti sebentar di Madinah. Nah, di Madinah itu Nabi Muhammad melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Berikutnya meneruskan perjalanan. Ya, sebelum meneruskan perjalanan perlu diketahui Madinah itu merupakan tujuan Nabi Muhammad hijrah 3 tahun kemudian, ya, hijrah ke Madinah yang terkenal itu. Selanjutnya yang kedua, setelah berada di Madinah, kemudian Nabi Muhammad berhenti lagi di Bukit Tursina. Dan di Bukit Tursina itu Nabi Muhammad juga sholat 2 rakaat. Apa Bukit Tursina itu?
Bukit Tursina itu adalah sebuah bukit tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Itu adalah Bukit Tursina. Selanjutnya Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan dan berhenti di Baitul Lahm. Di Baitul Lahm itu Nabi Muhammad juga sholat 2 rakaat. Apa Baitul Lahm itu? Baitul Lahm merupakan tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi tempat-tempat yang disinggahi Nabi Muhammad ini merupakan tempat-tempat bersejarah. Selanjutnya, selama dalam perjalanan itu, perjalanan Isra ya, Nabi Muhammad mengalami beberapa peristiwa yang bermakna. Apa saja peristiwanya? Di antaranya ya ini, yang pertama adalah Nabi Muhammad itu menyaksikan orang yang tidak henti-hentinya memanen hasil tanamannya. Jadi setelah ditanam langsung bisa dipanen. Terus menerus ditanam panen, ditanam panen. Nah, Nabi Muhammad merasa heran. Akhirnya bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, kenapa ada orang seperti ini ketika menanam langsung panen? Maka malaikat Jibril mengatakan bahwa itu merupakan gambaran orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Jadi orang yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah itu pahalanya akan berlipat ganda. Diibaratkan ketika menanam kemudian langsung memanen. Maka dari itu, ayo kita senang bersedekah di jalan Allah. Ya, tentunya ini untuk jalan Allah itu untuk meluhurkan agama Islam, untuk memperjuangkan agama Islam. Berikutnya, dalam perjalanan lagi Nabi Muhammad juga mengetahui atau menyaksikan ada seseorang yang memotong lidahnya sendiri. Setelah memotong lidahnya sendiri, kemudian lidah itu tersambung kembali. Setelah tersambung kembali, dipotong lagi. Tersambung lagi, dipotong lagi. Terus menerus seperti ini. Nah, melihat ini Nabi Muhammad juga merasa heran. Kenapa kok ada orang yang memotong lidahnya sendiri, terus dipotong? Maka ditanyakanlah kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat, kenapa kok ada orang yang seperti ini? Ada orang yang memotong lidahnya sendiri. Nah, jawaban dari malaikat Jibril bahwa itu merupakan gambaran hukuman bagi orang yang berbohong dan membicarakan keburukan orang lain. Jadi kalau kita itu suka berbohong dan juga suka membicarakan keburukan orang lain, maka diibaratkan akan dipotong lidah kita sendiri. Kira-kira mau kita memotong lidah kita sendiri? Tentu tidak mau. Maka dari itu kalau tidak mau, maka jangan sekali-kali berbicara bohong. Kita harus berbicara jujur. Kemudian jangan sekali-kali juga membicarakan keburukan orang lain. Sama-sama membicarakan orang, ya bicarakan kebaikan dari orang lain tersebut. Ya, bisa kira-kira? Pasti bisa. Berikutnya, setelah mengetahui itu, yang ketiga Nabi Muhammad juga mengetahui ada orang yang memiliki perut yang sangat besar. Jadi perutnya sangat besar sehingga sulit bergerak. Karena saking besarnya perut, ya maka sulit bergerak. Maka melihat ini Nabi Muhammad pun heran. Akhirnya bertanya kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat, kenapa kok ada orang yang seperti ini? Perutnya sangat besar sekali sehingga sulit untuk bergerak. Maka malaikat Jibril menjawab, itu adalah gambaran bagi orang yang makan harta riba atau makan harta haram. Jadi makan harta yang bukan untuknya, tapi untuk orang lain, tapi dimakan oleh dia. Itu namanya harta riba atau harta haram. Ini tidak boleh. Makanya kalau kita itu makan sesuatu harus benar-benar halal. Jangan sampai memakan harta yang haram. Nah, itu ya, itu adalah beberapa gambaran
pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, dalam perjalanan Mi'raj tadi adalah perjalanan Isra, kemudian perjalanan Mi'raj. Kan tadi Mi'raj itu perjalanan dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha atau menuju langit ke Sabtuju. Nah, di langit Sab ke-1 atau langit 1 yaitu langit dunia ini, dalam perjalanannya Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Berikutnya di langit yang keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Idris. Kemudian langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Dan di langit yang keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Sedangkan pada langit yang ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, setelah dari langit ketujuh, maka Nabi Muhammad menghadap Allah. Nabi Muhammad ketika menghadap Allah itu tidak didampingi malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril cukup berhenti di langit Sab yang ke-7. Ya, ketika menghadap Allah, Nabi Muhammad sendirian. Nah, kemudian ketika menghadap Allah inilah maka Nabi Muhammad mendapatkan perintah langsung. Apa perintahnya? Perintahnya adalah sholat 5 kali dalam sehari semalam untuk Nabi Muhammad dan kaumnya. Kaumnya itu siapa? Termasuk kita. Kita ini merupakan kaumnya Nabi Muhammad. Kita mendapatkan perintah sholat 5 kali dalam sehari semalam. Yang sebelumnya itu perintahnya 50 kali. Kemudian mendapatkan keringanan-keringanan sehingga tinggallah 5 kali saja dalam sehari semalam. Sholat apa itu? Ya sholat yang kita laksanakan ini, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ini merupakan sangat spesial sholat ini. Kenapa? Karena perintahnya langsung dari Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Lalu terkait peristiwa Isra Mi'raj ini, bagaimana reaksi masyarakatnya? Nah, banyak orang yang tidak percaya kalau Nabi Muhammad ini melaksanakan Isra Mi'raj. Terus apakah ada yang percaya? Ada yang percaya bahwa Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj pada saat itu adalah Abu Bakar. Nah, karena Abu Bakar itu mempercayai Isra Mi'raj dengan Nabi Muhammad, maka sejak saat itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Itu. Nah, sekarang adalah hikmah Isra Mi'raj. Apa saja hikmahnya? Di antaranya yang pertama adalah kita itu harus yakin bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Contohnya ya ini tadi, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Palestina, kemudian ke langit Sabtuju, kemudian menghadap Allah. Itu karena atas kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Kita harus yakin itu. Berikutnya yang kedua, hikmah dari Isra dan Mi'raj adalah kita harus sholat. Ayo kalian sholat apa belum? Harus sholat ya, karena sholat itu merupakan perintah langsung dari Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Ya, ini perintahnya langsung. Beda dengan perintah yang lain. Perintah zakat lewat malaikat Jibril, perintah puasa lewat malaikat Jibril. Tapi kalau perintah sholat ini adalah langsung dari Allah. Dan sholat ini merupakan amalan yang pertama kali dilihat di hari kiamat. Ya, jadi yang pertama kali dilihat di hari kiamat nanti adalah sholat. Berikutnya hikmah Isra Mi'raj yang nomor 3 adalah kita itu harus mencintai Nabi Muhammad dengan bersolawat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Itu adalah beberapa cara mencintai Nabi Muhammad. Bisa membaca sholawat,
Sholawat itu bagaimana? Ya minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Dan juga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Berikutnya hikmah Isra Mi'raj yang nomor 4 adalah agama Islam itu menjadi besar bukan karena kekuasaan, tapi karena dakwah dengan lemah lembut disertai teladan. Jadi kalau kita itu ingin membesarkan agama Islam, ya, maka kita harus berdakwah dengan cara yang lemah lembut, ya, tidak menghina, tidak mengolok-olok, tidak berkata kasar, tapi dengan lemah lembut dan juga dengan teladan, dengan contoh, ya. Itu adalah beberapa hikmah dari Isra Mi'raj. Kira-kira bisa meneladani hikmah Isra Mi'raj? Pasti bisa kan? Pastilah. Nah, semoga dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini kita bisa meneladani kegiatan hikmah dari Isra Mi'raj. Utamanya kita harus lebih rajin lagi dalam melaksanakan sholat. Oke ya. Sementara itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.